Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini Bapak ingin memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, nama Bapak Muhammad Rayyanata, dan di sini Bapak ingin melakukan sebuah praktek bimbingan kelompok. Mungkin sebelum melakukan praktek bimbingan kelompok, mungkin ada salah satu yang bisa memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita kepada hari ini mari kita berdoa bersama dan kepada kita masing-masing berdoa mulai. Doa. Baik, mungkin pertama-tama terlebih dahulu mungkin bisa memperkenalkan diri, dimulai dari Mas. Ya, perkenalkan nama saya Dina Yuda Nugraha. Lalu, ya, Perkenalkan nama saya Mas Jaya. kemudian Rustianto, ya. Jadi pada siang hari ini kita akan melakukan sebuah praktek bimbingan kelompok. Mungkin ada dari semua ada yang pernah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum. Oke, jadi di sini akan saya jelaskan secara sederhana ya. Jadi untuk bimbingan kelompok itu sendiri merupakan sebuah pelayanan yang diberikan oleh konselor kepada konseli dalam hal memberikan informasi mengenai suatu fenomena atau peristiwa terkini yang kalian semua mengetahui informasi tersebut. Jadi di sini berbeda ya dengan konseling. Kalau konseling kita menyelesaikan suatu permasalahan, kalau bimbingan ini kita intinya saya memberikan sebuah pelayanan bantuan informasi kepada kalian semua ya. Oke. Jadi pada siang hari ini Bapak mengambil tema yaitu terkait dengan dampak buruk kenakalan remaja. Mungkin ada yang pernah tahu apa itu kenakalan remaja? Ya. Kenakalan remaja itu ya bolos, terus habis itu minum minuman keras, terus itu merokok di sekolah kayak gitu. Sama. Kenakalan remaja bisa juga bentuknya seperti bullying, temennya, terus konten-konten yang negatif ya, pornografi dan lain-lain. Mas. Menurut saya sih kenakalan remaja itu seperti melakukan aktivitas habis itu apa itu namanya motoran dalam liar gitu loh, dalam liar seperti itu. Untuk Mas Rizka sama oke. Jadi pada intinya yaitu kenakalan remaja itu adalah sebuah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja, terutama di masyarakat ataupun di persekolahan yang tidak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Mungkin di sini ada yang pernah melakukan kenakalan remaja, mungkin barangkali salah satunya Mas Rizka pernah? Nah, Nah, kenakalan remaja seperti apa, Mas? peraturan sekolah. Oh, merokok di sekolah ya. Waktu di dalam kelas atau di ruang kepala sekolah atau di toilet atau di mana? Kalau merokok itu pernah 2 kali, yang pertama di toilet sekolah, yang kedua di ruang kelas waktu kegiatan rutin. Wow, dalam sekolah. Itu mana? Bersama-sama atau sama? Kan itu gini, misalnya gini, waktu LUT kan ada waktu seminggu sehingga untuk kegiatan di sekolah. Nah, itu salah satu itu saya berapa Sama seminggu. Iya. Mungkin ada yang lain yang pernah melakukan kenakalan? Saya dulu coba Pak. Nah, Waktu kegiatan apa itu? waktu pas meeting sama Mas Rizka. Oh iya, pernah sama sekolahan ya. Pas meeting. Itu tapi ya nggak sampai seminggu atau? Enggak, cuma waktu pas meeting itu kan gak ada pelajaran Pak. Terus sama teman-teman itu ngajak berangkat dulu ke sekolah. Terus waktu itu kan paginya dibuat terus. Tapi sama-sama ya. Ya, tapi waktu pulang juga kembali ke sekolah. Oh, berarti nggak sampai langsung Ya, soalnya dihubungi dulu. dihubungi dulu. Untuk yang lainnya mungkin? Kalau saya pernah, kalau saya itu di sekolah pernah mencontek, terus membuli itu pernah. Di waktu itu saya itu pernah ya kayak jaraki gitu loh, menggoda teman saya
terus akhirnya tuh sampai dia nggak nyaman, terus akhirnya ngomong guru, akhirnya saya tuh dipanggil oleh guru mapel. Oh, sampai nggak nyaman itu jaraknya seperti apa itu? Kadang tuh kalau mau duduk terus saya tarik apa namanya kursinya, sampai pernah itu teman saya itu sakitnya sampai kepalanya terbentur se kursi gitu, ke meja, jadi saya sangat bersalah kok. Oke, berarti memang sebuah candaan yang berlebihan ya? Iya. Kalau Mas Tunjul sendiri? Kalau saya sih, saya itu kalau sekolah itu sering banget bolos Pak. Dan saya itu mendapatkan nilai aman itu ya banyak kali, bahkan 3, 5. Bolosnya karena Saya itu kalau bolos itu karena ada pelajaran yang saya itu sukai Pak, seperti nama Inggris, apa namanya, fisika itu saya nggak suka Pak, karena dia bisa bolos 3 pelajaran itu yang saya nggak suka. oh, berarti lebih ke bolosnya karena pelajaran yang tidak disukai jadi malas ya? Iya iya. Jadi itu tadi kan merupakan sebuah contoh pengalaman yang pernah kalian lakukan di sekolahan ya. Jadi untuk ini Bapak ingin menjelaskan terkait dengan bentuk kenakalan remaja itu sendiri. Yang pertama ada kenakalan remaja yang berupa tawuran. Mungkin ada yang bisa mencontohkan tawuran seperti apa? Tawuran itu yang ketika satu sekolah, antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya itu berseteru, terus akhirnya baku hantam di jalan kayak gitu pakai sajam gitu Pak. Kalau Mas bisa tawuran Kan di jalan umum atas bisa, berarti tawuran itu bisa beberapa hal ya. Oke. Jadi pada dasarnya tawuran itu sendiri merupakan sebuah perkelahian antara kelompok pelajar ataupun bisa juga kelompok masyarakat. Tapi dalam hal ini kan konteksnya kan remaja kan ya. Jadi dalam lingkup pelajar. Nah, mungkin ada yang pernah melakukan tawuran mungkin atau waktu ikut organisasi terus ikut tawuran itu enggak pernah ya. Oke. Jadi jangan sampai sama masyarakat juga berarti. Oke. Lalu bentuk kenakalan remaja yang kedua yaitu tentang penyalahgunaan narkoba. Mungkin ada yang bisa menjelaskan itu seperti apa? Narkoba itu penggunaan zat-zat yang terlarang kayak batu-bata, terus termasuk minum keras yang berlebihan, terus banyak juga jenisnya narkotika. Berarti itu lebih berdampaknya di hal-hal kesehatan ya? Di kesehatan juga, terus di mental juga Di mental juga? iya, ngaruh ke psikis juga. Oh, berarti pada intinya itu penyalahgunaan narkoba itu seperti apa itu nyabu, ganja gitu ya? Kalau untuk Mas Tunjung sendiri? Kalau makan narkoba itu bisa makan kan orangnya mau kurus itu kan susah, makanya orang itu milih jalur yang sesat dengan mengkonsumsi narkoba itu agar tujuannya itu biar dia bisa menjadi kurus kan gitu. Berarti kan ya, apa itu tujuannya memakai narkoba itu agar dia bisa mendapatkan badan yang dia yang diinginkan. Iya iya. Berarti sebenarnya tujuannya baik tapi caranya yang Salah. caranya salah. Oke. Jadi untuk penyalahgunaan narkoba itu sudah jelas ya. Intinya tentang penggunaan zat terlarang seperti ganja ataupun sabu untuk keperluan pribadi atau keperluan individu yang menjelaskan itu dalam hal negatif. Lalu yang ketiga yaitu perilaku kriminal. Mungkin ada yang bisa mencontohkan? Perilaku kriminal itu seperti kita membunuh seseorang, Ya. kayak psikopat gitu kan. Kita orang biasanya itu kita bunuh kan itu tidak ada kriminal Oke, jadi ada orang jalan tiba-tiba dibunuh, nah itu psikopat ya. Iya, kriminal. Terus selain itu apalagi Sabung ayam. sabung ayam juga ya. Sabung ayam ya. Kalau untuk sabung ayam itu kan
masuknya ke judi ya? Ya judi. Judi. Oke. Jadi untuk perilaku kriminal itu sendiri ada beberapa macam. Salah satunya yang disebutkan oleh kalian semua tadi. Pada intinya itu merupakan sebuah perilaku yang melanggar aturan ataupun melanggar norma yang ada di masyarakat. Ini kalian semua nggak ada yang aman semua ya? Aman. Ini kalian semua ini kelas 10 kelas 10 semua ya? 10 awal. 10 awal. Beda kelas semua ya? Ya. Oke. Ya semoga tidak melakukan perbuatan tersebut ya. Oke. Lalu yang keempat, hubungan seks. Mungkin bisa dijelaskan? Oh, pakannya. Personal perawatan gitu. Ya mungkin kalau hubungan seks itu ya melakukan hubungan di luar nikah kayak gitu ya. Kalau yang pacaran itu ya kadang-kadang terkena bujuk rayu setan gitu, syaitan rajim gitu. Jadi ya Akhirnya kayak terkena bawa gitu. Terus kayak banyak di berita-berita itu di mojok di taman tiba-tiba udah lempar kayak gitu ya. Oke. Berarti itu pemicu awalnya ya dari ya dengan sesama apa itu? Berdua-duaan dengan pasangan lawan sendiri tadi. Tapi semua di sini aman kan ya? Aman. Oke. Jadi jangan sampai kalau belum umurnya belum waktunya benar yang dikatakan oleh Mas Jaya tadi. Dan bentuk mana yang terakhir yaitu cyberbullying. Mungkin cyberbullying seperti Cyberbullying adalah suatu tindakan yang bisa dilakukan merugikan seseorang, di mana orang tersebut dibully tidak karena langsung bertemu atau langsung tatap muka, tapi lewat media sosial. online. Ya, itu sebenarnya bisa merusak psikis hal tersebut. Mental. Berarti Bis, ini dibully lewat online ya? ya, kayak membuat stiker. Punya teman terus buat PP group. Oh, foto pakai background itu juga termasuk ada gitu. Ya, tapi kalau orangnya welcome ya nggak apa-apa. Pas individunya ya. Untuk Mas Tunjung sendiri, cyberbullying itu kayak begitu ya sebenarnya ya itu apa ya kita itu dicek sebenarnya tapi kok kayak kan itu misalkan ya tapi lewat dalam omongan nanti ya kita itu kan sebenarnya ya kita tiap kita kayak gitu ya jadi ya jadinya ya kita harus sabar ya. sabar Sabar dalam menghadapi cyberbullying. Jadi pada intinya itu cyberbullying itu merupakan sebuah perundungan di dunia maya yang dapat menyebabkan stres secara psikologis. Karena hal itu kan menyerang mental seseorang kan ya. Tapi itu semua kembali tergantung ke individunya masing-masing. Kalau individunya itu baperan ya mungkin dia langsung kena mental. Tapi kalau individunya kuat maupun dia dibuat stiker WA, fotonya akhirnya dibuat PP WhatsApp, dia jadi untuk bentuk kenakalan remaja itu sendiri kalian semua sudah paham ya? Ada berapa? 5. Ada. Berarti ada Untuk kenakalan remaja. Bullying, Penyalahgunaan apa? narkoba, seks bebas, Perilaku kriminal ya. Kriminal. Ada 5 ya. Oke. Lalu untuk bagian kedua kita masuk ke dampak yang diakibatkan oleh kenakalan remaja tadi. Jadi di sini ada 4 bentuk dampak yang diakibatkan oleh kenakalan remaja. Yang pertama itu dampak dari segi kesehatan. Untuk dari segi fisik, untuk masalah penyalahgunaan narkoba, mungkin ada yang bisa menjelaskan dampaknya
diakibatkan dari segi fisik. Penurunan konsentrasi lah, kadang mengigau, terus kalau lagi ya cepat lelah gitu. Sakau Ya sakau ya. Berarti mungkin Kak, contohnya seperti minum miras itu dampak yang diakibatkan oleh fisik apa itu? Mungkin penjelasannya bisa ke Pak tadi minum miras itu ya ada Pak kayak play, kalau bahasanya itu play itu kayak hilang kesadaran secara spontan yang tidak dapat dikontrol. Jadi orang yang minum minuman keras di sulit mengontrol emosinya, jadi kesenggol, misal sesama peminum terus senggol gitu aja terus ada emosi. berarti ya karena kehilangan kesadaran tadi yang membuat dia emosinya itu nggak kontrol. Lalu yang selanjutnya yaitu seperti tawuran. Mungkin Mas Danu bisa dampak fisiknya yang diakibatkan oleh tawuran seperti apa? Dampak fisiknya kita kan sakit-sakitan ya, itu kan saling mukul kan ya. Pasti kan kita memang pasti akan sakit-sakitan. Melakukan mukul aja juga nggak bisa. Karena kita kesakitan dipukul bagian kaki, bagian tangan itu kan biasanya semua sakit. Dan orang tua kita sudah makan dia karena kita itu sekolah ketangkan. Jadi pada intinya itu dampak yang diakibatkan oleh tawuran itu akan menyebabkan dari segi fisik itu luka-luka ya, luka, memar dan sebagainya. Pada intinya dari dampak kesehatan sendiri menyebabkan masalah yang sangat fatal ya bagi kesehatan, terutama dalam hal tadi. Iya. Lalu yang kedua itu dari dampak akademik. Nah, mungkin dari pelaku tawuran atau pelaku kriminal, dampak yang didapatkan dari akademiknya apa? Dampak dari akademiknya yang pasti nilainya turun karena bukan karena kasus itu intinya dari orang tua sama guru jadi teman dan lain-lain, terus sulit mengkondisikan sambil belajarnya karena mesti anak kayak gitu kan malas belajar biasanya karena berlaku sering main. Berarti intinya itu dia itu kayak fokusnya ke sekolah itu malah Ya kurang motivasi. Lalu untuk Mas Dani sendiri, Menurut saya ya itu mengakibatkan nilai turun, terus motivasi belajar itu berkurang karena ya jadi malas, pengennya kayak ya jadi kayak motivasinya itu kayak udah nggak ada gitu, karena udah nyaman di luar sana dengan kegiatan yang seperti itu tadi. itu adalah salah satu contoh dari dampak akademik ya. Jadi intinya itu dari proses belajarnya itu dia akan menurun. Ataupun dari segi prokrastinasinya itu dia akan juga akan berkurang juga. Lalu yang ketiga itu dampak dari segi sosial. Nah, dari perilaku tawuran tadi, dari segi sosial itu mungkin gimana maksudnya? Kalau dari segi sosial ya daripada masyarakat jelek terus ya perilaku yang tidak baik itu ya dampaknya nggak cuma di dia saja tapi di keluarga. Jadi ini membuat malu ya. Ya membuat oleh keluarga dia sendiri, lingkungan yang ditempati. Lalu untuk Mas Ujung sendiri, dampak sosial yang diakibatkan oleh hubungan seks itu Kita itu tidak menggunakan hubungan seks di nikahkan. Kalau misalnya kita seks berbeda jenis itu kan akibatnya ceweknya akan hamil. Makanya pandang orang tua kan kamu harus tanggung jawab karena kamu yang menghamili dia kan ya. Kalau nggak tanggung jawab ya kamu akan masuk penjara karena kamu melakukan itu di luar nikah. artinya juga sampai membuat malu Orang tua dan juga malu keluarganya ceweknya dan malu keluarga cowoknya. Oke. Intinya pada dampak sosial itu membuat hal yang negatif terutama di dalam lingkungan sosialnya ya, terutama bagi individu yang bersangkutan. Lalu dari dampak hukumnya, dari
perilaku kenakalan remaja tadi mungkin maksudnya hukumnya penyalahgunaan tawuran. kalau untuk anak di bawah umur biasanya kan di tempat yang bimbingan di polisi itu nanti kurang tahu juga tuh. Tapi kalau di atas umur yang anak-anak itu kan bisa masuk penjara, terus bisa kena denda, terus berakibat nama baik orang tua juga tergoreng, dirinya sendiri juga susah untuk mencari kerja karena sudah datanya kan masuk di kepolisian. Jadi pada intinya itu dari segi dampak hukumnya itu sendiri itu membuat dia apa itu mendapatkan sebuah apa tadi punishment di dalam hukuman tersebut. Dari Mas Daniel sendiri Dalam masalah hukum ya Pak, ya itu menjadi kan surat apa perkelakuan baik itu kan nanti dari polisi juga berpengaruh seperti yang dijelaskan sama Mas Jaya tadi. Ya SKCK itu kan juga berdampaknya dari ada kenakalan remaja juga kayak gitu sih. Terus mungkin itu akan menjadi catatan ya, kita bakal susah mencari kerja berikutnya karena kita sudah dicap dan mendapat ya daftar di blacklist. Keluarga di sekolahan. Oke. Itu dampak hukumnya sendiri itu juga lebih berat ya, terutama dalam hal ke masa depannya sendiri ya, dalam hal karir maupun dalam hal di masyarakat. Tadi bisa di penjara tadi, meskipun di penjara anak-anak ya. Oke. Jadi itu tadi merupakan salah satu 4 contoh dampak yang diambil dari kenakalan remaja. Tadi ada dampak apa saja? Di bidang kesehatan, bidang sosial, hukum, akademik, belajar. Jadi intinya satu sama lain saling berkaitan ya tadi. Oke, jadi sudah paham ya tentang dampaknya. Lalu yang terakhir itu cara mengatasinya. Oke, untuk dari segi pendidikan sendiri, dari segi pendidikan cara mengatasinya itu dengan diberi apa? Ya, bimbingan, edukasi juga ya kepada remaja tersebut terkait dengan remaja. Yang saya contohkan ini praktek ini kan merupakan sebuah edukasi ya pada kalian semua agar kalian semua tidak terjerumus dalam kenakalan remaja, mau tawuran, gak benar, manipulasi, ya. Lalu yang kedua dengan melakukan program konseling. Nah, ini bisa dilakukan di dalam sekolahan. Itu ketika kalian merasa melakukan kenakalan remaja, mungkin kalian ingin berhenti, nah, dan bisa datang ke ruang BK di sekolahan. Jadi kalian mendatangi guru BK tersebut dan ingin melakukan program konseling. Soalnya guru BK di sekolah itu menyediakan program layanan konseling, baik konseling individu maupun bimbingan kelompok juga. Lalu yang ketiga dengan peningkatan kegiatan ekstra. Ya ini kalian ngantuk semua ya. Iya Pak. Iya Pak. Mungkin bisa melakukan ice breaking terlebih dahulu agar tidak ngantuk mungkin. Oke, siap Mas. Breaking dulu ya. Jadi gini, ice breaking itu nanti 1, 2, 3 yang start kelipatan 4 door gitu. Door 5, 6, 7 door. Nah gitu ya. Iya Pak. Apa aja? Kalau 4 nanti malah kurang, 3 aja ya. Step lipatan 3 ya. Ini 1, 2 door 4, 5 door. Nah gitu ya. Dimulai dari sini ya. 1, 2 dan 1, 2 sih. Oh iya. Permulaan ya. Nanti yang salah ada hukumannya ya. Iya. Iya Pak. Sepakatan aja. Oke, ayo. 1 2 dan 4. 5, 6. Oke. satu. Mas dulu ya. Iya. Ini hukumannya apa ini berarti? Nyanyi saja ya. Iya Pak. Nyanyi apa? Vokal. Oh, vokal O. Lagunya? Kita ini. Iya. Itu kita Kartini. Ayo dulu nanti pakai huruf O.
Anu yang jelas. Waduh. Yes. Jadi ya mungkin bisa lebih fresh sedikit ya meskipun udah masuk semua. Oke. Jadi kita lanjut ya. Nah, cara mengatasi yang ke-6 itu dengan kerjasama dengan pihak yang terkait. Ini bisa dilakukan dengan kolaborasi dengan pihak-pihak lain ya. Misalkan contohnya yang tadi terkait dengan narkoba, mungkin bisa kolaborasi antara pihak sekolah dengan pihak kepolisian. Nah, contohnya seperti itu. Lalu yang terakhir ya, dengan dukungan taman sebaya. Nah, itu mungkin dengan kalian tuh saling support ya, agar kalian semua tuh tidak saling terkena perilaku menyimpang tadi. Oke. Jadi ini semua merupakan satu contoh cara mengatasinya ya. Sudah paham semua? Sudah. Oke. Jadi setelah ini Bapak memberikan sebuah LKPD ya. Nah, setelah ini kalian dikerjakan ya LKPD-nya. Sebisanya saja ya. Oh, ada pokoknya itu. Identitas Pak. Minta sampai nggak apa. Mungkin yang sudah ini bisa digunakan ya. Dibalik saja dari Disebutkan apa Pak? anu semampunya saja. Ini jika sudah. Ya, ini harus digunakan. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Udah Pak. Sudah ya. Sudah. Oke. Jadi mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari bimbingan yang Bapak jelaskan tadi. Salah satu mungkin. Pak. Ya, oke. Jadi kenakalan remaja itu bisa ditanggulangi dengan cara kita menjaga diri, terus kita juga mendapat dukungan dari teman sebaya, mencari teman yang mendukung kita, juga kita menghindari hal-hal yang mengarah kepada pemicu dari kenakalan remaja itu, dan membentengi diri juga dengan pimpinan dan dorongan orang tua. Jadi pada intinya itu anak-anak remaja tadi yang merupakan sebuah perilaku yang menyimpang dan ada dampak yang diakibatkan. Lalu selain itu juga ada cara mengatasi dari permasalahan tadi ya. Oke. Jadi semuanya sudah jelas. Jadi mungkin kalau sudah jelas cukup sekian dari Bapak. Apabila ada kesalahan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kunci. Only.